Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai review materi bab 1 ya, mengenai bilangan bulat. Oke, saya akan membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari 3 macam ya. Yang sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa dia terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan negatif. Bilangan negatif itu terletak di sebelah kanannya suatu garis bilangan. Kalau misalkan saya gambarkan garis bilangan secara horizontal. Jadi bilangan bulat positif mulai dari angka 1 sampai dan seterusnya ke kanan. Untuk bilangan bulat negatif, dia dimulai dari angka negatif 1 kemudian ke kiri ya. Nah, ini adalah bilangan bulat 0. Kalau yang ini adalah bilangan bulat 0. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah bilangan bulat positif. Yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat kita bisa mengurutkannya ya. Yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Kita bisa membandingkannya seolah-olah kita membayangkan grafik garis bilangannya. Maksud saya membayangkan garis bilangannya. Jika saya mempunyai bilangan, jadi yang pertama saya akan mengurutkan ataupun membandingkan ya. Jika saya ataupun membandingkan, mohon maaf. Dan membandingkan. Kalau misalkan kita membandingkan dua buah bilangan bulat, maka kita bandingkan apakah dia letaknya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Misalkan saya mempunyai angka 3 dan 5, maka bilangan bulat yang mana yang lebih besar antara 3 dan 5? Jawabannya adalah 5. Karena 5 berada di sebelah kanan garis bilangan 3. Kemudian kalau misalkan saya mempunyai bilangan bulat 0 dan 2, maka yang lebih besar adalah 2. Seperti itu ya. Kalau misalkan saya mempunyai angka negatif 2 dan negatif 3, maka yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah negatif 2. Karena negatif 2 terletak di sebelah kanannya negatif 3. Jadi kalau misalkan Ibu gambarkan, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sehingga negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Karena dia terletak di sebelah kanannya negatif 3. Seperti itu. Kalau misalkan kita suruh mengurutkan antara bilangan bulat ini, maka yang terletak di sebelah kiri itu adalah yang lebih kecil, yang paling kecil. Maka nilai yang paling kecil adalah negatif 12. Kemudian lebih kecil daripada negatif 4, lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 10. Nah, seperti ini kalau misalkan mengurutkan bilangan bulat. Jadi dari yang paling kecil ke besar adalah negatif 12, kemudian negatif 4, 0, dan 10. Nah, untuk pengoperasian bilangan bulat, Ibu akan mereview kembali mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sifat
operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat ini kalau misalkan pada operasi penjumlahan dan perkalian, dia berlaku sifat komutatif. Berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya adalah dia saling bertukar ya. Jadi nama lainnya adalah pertukaran. Jadi kalau misalkan Ibu punya bilangan bulat A ditambah dengan B, itu akan sama hasilnya dengan B ditambahkan dengan A. Begitu pula dengan perkalian A dikali dengan B, hasilnya akan sama dengan B dikali dengan A. Sifat yang berikutnya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini nama lainnya adalah pengelompokan. Karena dia berasal dari kata association ya. Jadi artinya adalah pengelompokan. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan. Misalkan saya mempunyai A ditambah dengan B, dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan C, itu hasilnya akan sama dengan ketika kita mengelompokkan B dan C terlebih dahulu. Jadi B ditambah dengan C, kemudian ditambah dengan A. Begitu pula dengan operasi perkalian bilangan bulat. A dikali dengan B, kemudian dikali dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C. Jadi kalau misalkan kita kelompokkan A dan B terlebih dahulu kemudian dikali dengan C, hasilnya akan sama dengan ketika kita mengalihkan B dan C terlebih dahulu kemudian kita kalikan dengan A. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Atau biasa kita sebut dengan penyebaran. Nah, jika kita mempunyai A dikali dengan B tambah C, kita bisa mengalihkannya secara distributif. Biasanya kita sebut dengan kali pelangi. Jadi A dikali dengan B, hasilnya adalah A kali B. Kemudian kita tambahkan, karena di sini tandanya adalah tambah ya, kita tambahkan dengan A dikali dengan C. Nah, jika Ibu punya operasi bilangan perkalian dan operasi perkalian dan pengurangan, maka caranya juga akan sama. Misalkan B dikurangi dengan C. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah A dikali dengan B dikurangi dengan A dikali dengan C. A kali C di sini ya. Kenapa dikurangi, Bu? Ini karena tandanya adalah pengurangan. Seperti itu ya untuk operasi bilangan bulat. Misalkan Ibu punya contoh soal 100 dikali dengan minus 70 ditambah dengan 100 dikali dengan 20. Nah, hasilnya seperti apa? Ini sama seperti sifat distributif tadi ya, dia sudah disebarkan 100 kali minus 70, 100 kali 20. Nah, 100-nya ini kan kembar. Kita bisa menggunakan sifat distributif tadi bahwa 100 itu bisa diletakkan di luar. Dia hasil distributif dari minus 70 ditambah dengan 20. Nah,
Kenapa tandanya itu ditambah? Karena yang tengah ini adalah tambah. Jadi 100 dikali dengan minus 50. Hasilnya adalah 5 minus 5.000. Nah, ini cukup mudah pengerjaannya. Untuk berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai urutan bagaimana kita menyelesaikan apa yang terlebih dahulu diselesaikan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kuadrat, pangkat 2 ya, atau akar. Maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah kuadrat atau akar. Ini yang nomor 1. Kemudian kita menyelesaikannya, lihat kalau ada perkalian atau pembagian, maka perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Yang terakhir, baru kita selesaikan yang penjumlahan dan pengurangan. Kecuali anak-anak ya, kalau misalkan ada tanda kurung, maka ini adalah yang paling utama dikerjakan. Jadi harus yang paling utama dikerjakan ketika ada tanda kurung. Baik, Ibu beri contoh soal. Kalau Ibu punya negatif 5 ditambah 7 dikali dengan 10, kemudian dikurangi dengan minus 17, maka yang mana dulu yang diselesaikan? Yang diselesaikan adalah 7 dikali dengan 10 dulu, karena perkalian terlebih dahulu daripada penjumlahan. Jadi negatif 5 kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian ditambah hasil dari 7 dikali 10 adalah 70. Nah, kemudian dikurangi minus 17, karena pengurangan bertemu dengan minus ya, minus ketemu minus kan hasilnya positif, ditambah 17. Jadi negatif 5 ditambah 70, hasilnya adalah 65. 65 ditambah dengan 17. Nah, kita bisa hitung hasilnya ya. Hasilnya adalah 82. Cukup mudah ya anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini bentuknya adalah A per B, di mana A itu adalah pembilang, dan B adalah penyebut. A pembilang dan B adalah penyebut. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika suatu angka dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk bilangan pecahan, Ibu akan mengajarkan mengenai bagaimana cara membandingkan suatu pecahan. Nantinya yang akan berhubungan dengan mengurutkan suatu pecahan ya. Untuk membandingkan suatu pecahan, misalkan Ibu punya 2/3 dengan 1/5. Pecahan manakah yang lebih besar? Maka langkah pertama adalah kalian harus tahu suatu pecahan bisa dibandingkan ketika penyebutnya itu sama. Maka kita bisa membandingkan pembilangnya lebih besar yang mana. Untuk 3 dan 5, penyebutnya itu KPK-nya adalah 15. Nah, 15 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Jadi kita bagi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita bagi, kita kalikan dengan 2. 15 bagi 3 adalah 5. 5 dikali dengan 2, hasilnya adalah 10. Begitu juga dengan sebaliknya, 15 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3. 3 hasilnya nanti dikali dengan 1. Hasilnya adalah 3.
Nah, ini adalah pecahan senilai ya anak-anak ya. 2/3 itu senilai dengan 10/15, 1/5 senilai dengan 3/15. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita bisa membandingkan lebih besar mana 10 dan 3. Benar sekali, lebih besar 10. Karena 10 berada di di garis bilangan sebelah kanan daripada 3. Jadi 10/15 lebih besar daripada 3/15. Sehingga 2/3 lebih besar dari 1/5. Jadi ketika kita menyebutkan lebih besar mana, maka 2/3 lebih besar daripada 1/5. Jadi kalau kita disuruh mengurutkan antara 2/3 dan 1/5, mulai dari bilangan yang lebih kecil, maka yang lebih kecil adalah 1/5. Jadi 1/5 terlebih dahulu, kemudian 2/3. Yang kedua adalah pengoperasian bilangan pecahan. Pengoperasian bilangan pecahan sama seperti dengan pengoperasian bilangan bulat. Kita harus mendahulukan terlebih dahulu pangkat 2 ataupun akar ya. Kemudian setelah itu baru kita selesaikan yang perkalian ataupun pembagian. Setelah itu baru penjumlahan. Nah, kalau ada kurung terlebih dahulu, maka kita harus selesaikan yang kurung terlebih dahulu. Oke, Ibu mulai ya. Operasi bilangan pecahan. Nah, operasi bilangan pecahan, misalkan Ibu punya contoh. Nah, misalkan seperti ini. Maka langkah penyelesaiannya adalah kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Karena tidak ada kurung ya, kurungnya ini negatif 2/5. Menandakan bahwa kalau ada positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sepertiga dikali negatif 2/5 hasilnya adalah negatif 2/15. Kemudian yang 4/3 dan 1/2. Ketika kita kalikan hasilnya berapa? Nah, ini bisa kita coret. Artinya yang ini dibagi 2, hasilnya 2. Yang bawah, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 adalah 2. Yang bawah 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian kita samakan penyebutnya. 15 dan 3 itu KPK-nya adalah 15. Kemudian 15, setelah itu kita cari hasil pembilangnya ya. 15 dibagi dengan 15, hasilnya 1. 1 kalikan min 2, hasilnya adalah minus 2. Ditambah dengan 15 dibagi dengan 3, hasilnya 5. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. 5 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 10. Nah, setelah itu baru kita bisa jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya ya. Nah, pembilangnya negatif 2 ditambahkan dengan 10 hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8/15. Cukup mudah ya anak. Nah, Ibu tambahkan catatan untuk kalian yang masih belum mengerti atau mungkin ada yang lupa mengenai sifat perkalian bilangan positif dan negatif, Ibu tulis ya. Untuk bilangan positif, jika dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya juga akan jadi positif. Untuk bilangan positif, dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Begitu pula sebaliknya, bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, tapi kalau Ibu punya bilangan negatif
dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menyisipkan bilangan pecahan. Nah, jika Ibu mempunyai suatu pecahan, jadi yang ketiga adalah menyisipkan bilangan pecahan. Misalkan Ibu punya soal, sisipkan satu pecahan di antara 1/5 dan 4/15. Maka untuk menyisipkan suatu bilangan, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/5 dan 4/15, jika Ibu samakan penyebutnya menjadi seperti ini. 15 dibagi dengan 5 adalah 3, 3 dikalikan dengan 1 adalah 3. 15 dibagi dengan 15 adalah 1, 1 dikalikan dengan 4 itu adalah tetap 4. Atau kalian juga bisa mencarinya dengan pecahan yang senilai ya. Nah, untuk yang soal seperti ini, ketika Ibu sudah menyamakan penyebutnya, masih belum ada pecahan di antara 1/5 dan 4/15. Sehingga kalian bisa mengalihkan 2 dari penyebut yang sudah kalian samakan tadi. Jadi ini menjadi 30, penyebutnya menjadi 30. Nah, jadi 2 kali lipatnya ya. Yang awalnya 3/15 menjadi 6/30. Jadi dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 masing-masing pembilang dan penyebut. Begitu pula dengan 4 dan 15. Karena penyebutnya menjadi 30, maka pembilangnya yang awalnya 4 menjadi 8. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di antara 6/30 dan 8/30 ada bilangan, yaitu 7/30. Jadi pertanyaannya, jika disuruh menyebutkan satu bilangan di antara 1/15 dan 4/15, jawabannya adalah 7/30. Tapi anak-anak, jika Ibu tanyakan, sisipkan 2 pecahan di antara 1/5 dan 4/15. Jadi kita butuhnya adalah 2 bilangan pecahan ya di sini. Nah, 2 bilangan pecahan ini bagaimana cara memperolehnya? Nah, dari yang tadi sudah kalian kerjakan, ini kan masih belum ada di antara mereka ini bilangannya. Maka kalian kan sudah mengalihkannya dengan 2 kali lipat sehingga menjadi bentuk yang di bawah. Nah, untuk mencari 2 bilangan di antara bilangan 1/5 dan 4/15, kalian cukup mengalihkan dengan 3 kali lipatnya. Jadi dikalikan kelipatannya ya. Ini menjadi 45 kalau kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga pembilangnya 3 menjadi 9. Kita kalikan dengan 3 soalnya. 4 dikalikan 3 menjadi 12. Nah, sehingga di antara 9/45 dan 12/45 ada bilangan pecahan 10/45 dan 11/45. Jadi jawabannya 2 pecahan di antara 1/5 dan 4/15 adalah 10/45 dan 11/45. Nah, begitu mudah ya. Bilangan bentuk pecahan itu ada bermacam-macam ya anak-anak ya. Bisa dalam bentuk persentase. Kalau yang tadi kan dalam bentuk A per B. Bisa dalam bentuk persen. Misalkan Ibu punya A persen. Nah, A persen jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan adalah A per 100. Atau juga bisa dalam bentuk per mil. Kalau per mil, A per mil akan menjadi A per 1000. Kalau misalkan kita punya bentuk desimal, misalkan 0,A. Jadi kita bisa bentuk ke dalam bentuk pecahan menjadi A per 10.
atau misalkan dalam bentuk 0,0A. Jadi kita bisa mengubah dalam bentuk pecahan menjadi A per 100 dan seterusnya. Contoh ya, misalkan Ibu punya 2,5. Berarti ini juga bisa dalam bentuk pecahan. 25 per 10. Begitu ya anak-anak ya. Sekian dari Ibu untuk video bilangan berpangkat. Ibu siapkan dalam video terpisah. Terima kasih.